Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anissa Rahmayanti. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep gangguan keterampilan berbahasa. Video ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar psikolinguistik yang dibina oleh Dr. Ermawati Arif MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti dengan NIM 19016070. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan materi, kita akan merangkum terlebih dahulu apa saja materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Mengenai konsep gangguan berbahasa, materi yang akan kita bahas yang pertama itu ada pengertian gangguan berbahasa, yang kedua ada jenis-jenis gangguan berbahasa, yang ketiga ada teori dan cara pencegahan dan mengatasi gangguan berbahasa pada anak. Langsung saja, materi yang pertama ada gangguan berbahasa. Gangguan bahasa menunjukkan adanya gangguan dalam memahami serta menggunakan lambang simbol bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan, sehingga menghambat kemampuan untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Menurut Effendi yang dikutip dari Nur Hadayati DKK pada tahun 2013 halaman 4, ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan yang dialami oleh seseorang dalam gangguan berbahasa. Yang pertama itu ada faktor medis. Faktor medisnya seperti yang paling banyak berperan dalam kesulitan belajar bahasa adalah tidak atau kurang berfungsinya sistem syaraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar dalam kegiatan yang dilakukan, sehingga membuat hilangnya kemampuan berbicara karena gangguan pada syaraf pusat. Yang kedua ada B, kondisi fisikis. Yang dimaksud dengan kondisi fisikis adalah kemampuan dari orang-orang yang terkait dalam menjalani fungsi untuk mendukung kemampuannya dalam meneliti perkembangan bicara dan bahasa. Orang-orang tersebut meliputi orang yang terganggu pada organ sistem syaraf, susunan syaraf atau syaraf-syaraf yang sensomotoris. Yang ketiga ada kondisi lingkungan. Lingkungan keluarga hendaknya menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk perkembangan kontribusi yang positif bagi perkembangan bicara dan bahasa anak. Peran aktif dari orang tua dan keluarga sangatlah berdampak pada kemampuan memberikan stimulasi verbal terhadap anak dalam kualitas dan kuantitas kemampuan bicara dan bahasanya. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis gangguan berbahasa. Gangguan bahasa dapat diklasifikasikan menjadi gangguan bahasa secara reseptif dan ekspresif. Anak-anak yang mengalami gangguan bahasa secara reseptif memiliki kesulitan memahami bicara atau apa yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Gangguan ini disebabkan juga bahwa adanya gangguan reseptif. Meskipun pendengaran mereka normal, namun anak-anak yang memiliki gangguan ini tidak dapat memahami suara-suara atau kata-kata ataupun kalimat tertentu. Anak tersebut mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu dari kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Gejala-gejala dan hambatan bahasa reseptif setiap anak itu berbeda-beda, tetapi dapat disimpulkan secara umum gangguannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tidak mampu atau tidak nampak mendengar ketika ditegur. Yang kedua itu ada ketidakmampuan memahami kalimat secara utuh. Yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk mengikuti perintah secara verbal. Yang keempat ada parroting atau ucapan-ucapan yang tidak tepat. Yang kelima itu ada keterampilan bahasa yang rendah pada usianya yang seharusnya. Selanjutnya ada gangguan bahasa ekspresif. Merupakan gangguan dalam penggunaan bahasa secara ekspresif yang terjadi saat seseorang menjalin komunikasi yang ditandai dengan gangguan kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau ide-ide yang ada di dalam dirinya.
meskipun dia bisa memahami pembicaraan orang lain. Gejala gangguan tersebut sangatlah individual, tetapi gejala-gejala umumnya yang pertama itu menggunakan kata-kata pendek dan kalimat sederhana. Yang kedua itu membuat kesalahan dalam tata bahasa. Yang ketiga ada perbedaan atau kurangnya memadai kata-kata yang dikuasai. Yang keempat ada kesulitan dalam menceritakan atau mengingat informasi penting. Yang kelima yaitu ketidakmampuan memulai percakapan atau bahasa yang reseptif. Gangguan bahasa baik reseptif maupun ekspresif dapat dihubungkan dengan 4 dimensi utama bahasa, yaitu oral, lisan, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu cara mencegah dan mengatasi gangguan berbahasa. Pendekatan dan metode dalam intervensi gangguan bicara pada anak. Terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan sesuai dengan gangguan yang dialami oleh anak pada gangguan berbahasa. Yang pertama itu ada pendekatan bermain. Pendekatan yang dipandang paling tepat yang diterapkan untuk anak adalah pendekatan bermain atau play approach, karena dunia anak adalah dunia bermain. Yang kedua itu ada pendekatan multisensoris. Dalam pengembangan kemampuan berbahasa anak, kita perlu memberikan berbagai stimulus yang dapat menstimulasikan berbagai indera sensoris seperti indera visual, auditif, kinestetik, dan taktil. Yang ketiga itu ada pendekatan multidisiplin kolaboratif. Gangguan berbahasa baik secara ekspresif maupun reseptif memerlukan penanganan secara terpadu atau secara gabungan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tenaga ahli agar memperoleh hasil yang efektif. Tenaga ahli tersebut seperti dari dokter, psikolog, ortopedoktif, steril, dan lain-lainnya. Di samping itu, ada beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam mengintervensi anak yang mengalami gangguan bicara dan bahasa. Metode yang pertama adalah metode stimulasi. Metode ini dilakukan berdasarkan prinsip pengamatan terhadap suatu stimulus melalui pendekatan atau penglihatan anak dengan mengembangkan berbagai kemampuan pengembangan yang dimiliki oleh anak kita. Memberikan stimulus melalui penglihatan atau pendengarannya. Melalui cara ini, anak akan menerima cara bicara yang benar, kemudian dapat mengaplikasikan konsep bicara yang benar dalam kesehariannya. Yang kedua itu ada metode phonetics placement atau pelaksanaan. Metode ini menuntut anak untuk memperhatikan gerakan dan posisi orang yang sedang melakukan pembicaraan, sehingga anak mampu mengendalikan pergerakan organ bicara untuk memproduksi bicara yang baik dan benar. Selanjutnya ada metode motokinestetik. Metode ini disebut dengan juga metode manipulasi. Dengan metode ini kita dapat memanipulasi secara langsung pada organ artikulasi yang dipandang perlu. Selanjutnya ada metode psikoedukatif. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikoterapi, bimbingan konseling, serta pendidikan. Dengan metode ini kita dapat menangkap atau menanamkan konsep berbicara dan bahasa yang benar melalui berbagai alternatif kepada anak. Selanjutnya ada metode compensatory pattern. Penerapan metode ini sangat khas. Dalam penerapan metode ini diberikan kepada anak dengan kesulitan mengekspresikan bahasa melalui bicara, yang tidak mudah atau mengalami kesulitan, yang tidak mungkin lagi melakukan bicara secara normal. Jadi, pada prinsipnya metode ini merupakan alternatif cara berkomunikasi baru untuk menggantikan cara berkomunikasi normal yang biasa dilakukan dengan anak. Berikut ini juga ada beberapa alternatif pencegahan terhadap gangguan berbahasa yang bisa dilakukan oleh orang tua sejak dini. Yang pertama adalah melatih komunikasi dua arah dengan anak, mengajak anak mengobrol atau berbicara.
Yang kedua adalah bermain permainan sederhana bersama anak, seperti melakukan permainan yang dapat melatih kemampuan berbicara anak. Selanjutnya yang ketiga itu ada membaca buku cerita atau dongeng dengan anak. Hal ini juga akan membantu menstimulasi anak untuk dapat berkembang berbicaranya sesuai dengan usianya. Yang keempat ada ajarkan anak untuk bernyanyi secara bersama-sama. Hal ini adalah suatu kegiatan yang positif dan juga dapat membantu anak dalam perkembangan bicaranya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang boleh dibilang paling sering dilakukan oleh orang tua bersama anak-anaknya, karena ini juga sebuah kegiatan yang menyenangkan. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang gangguan dan konsep gangguan berbahasa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kesalahan penyampaian yang tidak benar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.